Aku dulu sempat depresi yang akut banget sampai gak bisa bicara. Tapi waktu umur 4 tahun itu akhirnya mengubahlah Mabel, membentuk Mabel jadi anak yang luka, anak yang udah gitu kan nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita kan. Terus jadinya dipendam sendiri, akhirnya membentuk Mabel yang aneh. Sebelum aku ke drugs itu sih kecil-kecilnya lebih menyakiti binatang. Shalom, saya Wahyu Widiawati, senang bisa ketemu di program Perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini kita akan ngobrol dengan Ibu Mabel Bahari. Beliau ini seorang istri, ibu dari 2 orang putra, dan beliau juga fashion designer dan pelayan wanita, waria dan juga pemulung. Shalom. Shalom, Bu Mabel. Bu Wahyu. Senang bisa ketemu. Sangat senang juga bisa berjumpa. Cantik sekali. Thank you, Bu Wahyu juga. Seorang fashion designer. Jadi desain-desain baju gitu, Bu ya? Iya. Puji Tuhan. Desain dan buat baju kayak gini nih, ini aku yang buat sendiri. Bisa jahit berarti? Ya, jahit bisa sih, cuman nggak menjahit itu juga gitu. Jahit pasti bisa, cuman kita memang lebih spesifiknya di desain. Di desain ya. Luar biasa. Emang dari kecil hobinya gambar-gambar gitu? Hobi. Oke. Beliau ini diberkati Tuhan luar biasa dengan talenta sehingga bisa menjangkau banyak orang, bisa juga aplikasikan kemampuannya untuk bisa jangkau banyak orang. Yep. Oh, luar biasa. Dulu beliau nggak seperti ini. Nah, pendengar, penonton mungkin pengen tahu, Bu, gimana sih seorang Mabel Bahari itu 2 waktu yang lalu? Semua karena kemurahan Tuhan ya. Dan kalau mungkin pemirsa yang melihat saat ini mungkin atau mungkin yang teman-teman di saat ini mungkin nggak akan mengira kalau Mabel dulu seperti apa, ya kan? Karena Tuhan sudah pulihkan dan Tuhan benar-benar nggak ada bekasnya ya, Bu? Nggak ada bekas. Nggak ada bekas. Satu begini ya, apa yang menjadi masa lalu kita, walaupun buruk sekalipun, kalau kita berjalan bersama Tuhan dan menyerahkan semua Tuhan, Tuhan bisa pakai aib itu untuk jadi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jadi itulah kenapa mungkin saya ada di sini juga, karena banyak banget orang-orang yang mengalami masa-masa yang buruk, masa-masa yang mungkin hancur hidupnya, tapi dia nggak bisa melihat apa sih maksud Tuhan buat kehidupannya dia gitu loh. Kalau mungkin Mabel yang sekarang, kalau Bu Wahyu lihat saya dulu mungkin berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu ya, mungkin nggak kebayang. Aku pun juga nggak bayang sih bisa nggak kayak kenalin begini. juga kali ya saya. Ya, aku dulu sempat depresi yang akut banget sampai nggak bisa bicara karena udah ganggu ke syaraf. Karena waktu itu aku masuk ke drugs ya, sangat begitu dalam banget sampai drugs itu menjadi edik banget dan itu menjadi temenku lah ya. Jadi sampai begitu ediknya sampai akhirnya mengganggu ke syaraf sampai nggak bisa ngomong. Jadi kayak kalau ngomong tuh nggak kayak begini, nggak ada harapan banget. Jadi kalau mungkin yang melihat kenal Mabel yang dulu, ini dulu sampai aku dibilang aku sakit jiwa loh. Ya memang sakit jiwa sih. Ya. Kenapa Ibu sampai drugs dan mencoba hal seperti itu? Boleh cerita? Gimana sih Mabel kecil tuh seperti apa? Karena memang mungkin banyak banget yang pernah alami ini semua ya. Cuma mereka nggak tahu aku harus apa dan bagaimana. Kayak Mabel kecil dulu itu jadi anak yang ya punya orang tua, keluarga baik ya, dalam segala ekonomi juga baik, bahkan aku juga keluarga dari hamba Tuhan ya. Cuman waktu aku umur 4 tahun aku ngalamin pelecehan. Waktu itu pelecehan dari hamba Tuhan. Dari hamba Tuhan waktu itu umur 4 tahun. 4 tahun? Iya, 4 balita tahun. Ini ya? Orang tua nggak tahu waktu itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ibu nggak pernah cerita? Cerita sekarang. Jadi waktu umur 4 tahun itu akhirnya mengubahlah Mabel, membentuk Mabel jadi anak yang luka, anak yang udah gitu kan nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita kan. Terus jadinya dipendam sendiri, akhirnya membentuk Mabel yang aneh gitu loh. Anehnya gimana? Bisa digambarin anehnya gimana?
Aku dulu benci sama diriku sendiri, aku dulu jijik sama diriku sendiri. Aku benci kalau misalnya maaf payudara tumbuh, mens gitu ya. Karena berkali-kali jadi dari korbannya. umur 4 tahun itu terus continue? Dari umur pertamanya 4 tahun ya. 4 tahun, Habis itu udah waktu itu pas SD. Jadi malah kayak bertubi-tubi. Orang yang sama? Enggak, beda. Beda lagi? Beda. Itu sebabnya kenapa akhirnya waktu pas kecil-kecil tuh aku menjadi anak yang aneh ya gitu loh. Karena kan kita nggak bisa ngomong kan waktu itu ya. Terus udah gitu belum lagi di rumah itu kan dituntut untuk menjadi anak yang baik. Karena anak label, hamba Tuhan tadi ya, kan. Anak keluarga hamba Tuhan. Terus udah gitu papa mama juga, papa punya nama lah gitu kan. Gimana sih anak yang terluka, yang rusak, tapi disuruh tampil manis gitu ya. Ya akhirnya kacau lah, jati diriku hancur banget. Aku memandang diriku tuh ya hancur gitu. Sebentar, ibu waktu kecil ya mungkin 4 tahun nggak bisa cerita ya. Waktu SD nggak cerita juga sama orang tua? Nggak cerita. Nggak cerita karena pertama takut, ibu takut? Atau? Aku takut, lebih takut gini ya, aku tuh nggak tahu ya, aku tuh diberikan Tuhan tuh belas kasih yang penuh banget, itu karunia sih aku tahu ya, karena sebab itu aku nggak kepahitan sih gitu. Aku punya belas kasihan kalau aku cerita ke dediku, orang itu pasti hancur gitu loh. Jadi aku lebih memilih aku aja yang menderita gitu ya. Iya. Jadi dan karena memang tipeku tuh kayak sendiri gitu ya, jadi lebih kayak menyakiti sendiri sih ya. Sebelum aku ke drugs itu sih kecil-kecilnya lebih menyakiti binatang. Apa contohnya Bu? Lebih menyakiti binatang, kayak seneng banget nyiksa binatang gitu. Sekarang mungkin itu pelampiasan dari kemarahan ibu kali ya. Jadi kalau sekarang ya Bu Ayu ya, sekarang ngeliat deh. Karena abis itu aku kan ambil psikologi ya, ternyata memang iya sih. Jadi kalau anak-anak yang ngalamin pelecehan, karena mereka nggak bisa utarakan, akhirnya mereka cenderung pasti kekerasan, nyiksa binatang, mungkin kayak gambar-gambar penyiksaan, yang sadis-sadis gitu loh. Itu di bawah alam sadar kita tuh kita kayak pengen gitu loh, gitu. Jadinya akhirnya saya suka nyiksa binatang. Kalau sekarang saya mikirin, kok bisa begitu ya jahatnya gitu loh. Gak bisa. Kasihan binatangnya. Iya, betul. Semua peliharaan di rumah disiksa, sempat kena siksa semua ya? Contoh kan di rumah tuh kan punya kolam besar kan, banyak ikannya kan. Aku tuh dulu mancing-mancing ikan gitu kan. Terus ikannya aku taruh-taruh di garasi gitu, aku ambil mobil aku lindes gitu, nyeng gitu. Terus kayak misalnya ada tikus gitu ya masuk ke bathtubku gitu, aku ambil dicangkul, terus masak air panas, yang sadis banget ya. Sebegitu hancurnya. Iya. Sebentar, Bu Mabel ini berapa bersaudara sih? 9 bersaudara, luar biasa. 9 bersaudara. Ibu nomor berapa? 4. Nomor 4 ya. Semua kakak adik nggak ada yang tahu? Dulu nggak tahu ya, dulu nggak. Ketika mereka kecil juga nggak tahu, mereka juga nggak mengalami kan? Atau Bu Mabel sendiri yang mengalami? Yang lainnya juga mengalami? Ada sih. Ada juga keluarga dia. Itu sakit sekali pasti ya. Taunya setelah dewasa ini? Atau? Taunya tuh setelah waktu aku mau speak up untuk pelayanan di atas mimbar, bahas tentang pelecehan ini. Jadi aku ke Bali, terus habis itu aku cerita ke mami ya, dan mami ya pasti nangis banget gitu loh. Dia minta maaf, kenapa? Maksudnya kok mami nggak tahu gitu loh. Dia minta maaf begitulah. Ya habis itu selesai sih. Itu singkat ceritanya. Sebelum ke sana nih, ibu menjadi seorang anak yang aneh tadi, yang suka menyiksa. Kemudian masa remaja gimana? Nah, masa remaja karena kita udah gede, pas waktu SMP kan udah bisa jaga diri sendiri kan. Jadi nggak alamin pelecehan, walaupun banyak yang mau melecehkan kan udah bisa lari, udah bisa kan. Karena kan udah gede, udah bisa membela diri lah gitu loh. Pas udah SMP gitu udah nggak terjadi karena aku maksudnya lari gitu loh, menghindar gitu loh, nggak kayak anak kecil yang ditangkap terus dilecehkan gitu loh. Nah akhirnya ya sekolah ya pasti nggak pengen sekolah lah, nggak fokus ke sekolah ya kan. Terus jadi berarti anak remaja bandel ini. Mabel remaja bandelnya karena juga, nah baiknya gini Bu Wahyu, dediku kan orangnya kan galak banget ya, otoriter banget. Kita kan nggak boleh
pergi-pergi gitu kan. Jadi ya bagusnya itu sih. Jadi bandel-bandel sendiri aja sih sebenarnya gitu loh. Jadi nggak sampai yang gimana banget gitu nggak? Waktu sekolah itu ngerokok ngerokok di kamar paling Di gitu kamar. aja. Nggak pernah ketahuan? Ketahuan lah. Oh, ketahuan. Ketahuan. Apa sanksinya kalau ketahuan? Ya diomelin. Diomelin. Ya, zaman dulu mah cuman begini doang kan, ya kan. Aduh, ya zaman lagi, aduh. Iya. Gitu kan. Berarti bandel banget memang dulu ya Mabel ya? Ya bandel. Kalau menurut aku bandel-bandelnya zaman dulu tuh masih bandel asik, bandel banget sekarang ya. Curhatan seorang ibu kayaknya. Oke, remaja bandel, cuman bandelnya ya terkontrol karena papa begitu keras ya mendidik ya. Papa tuh galak banget. Sudah gitu kalau misalnya kita pesta ulang tahun temen tuh boleh pergi, tapi dia suruh petinju kita tuh nemenin gitu loh. Akhirnya kan kita nggak pengen pergi dong kalau kayak gitu kan. Kalau pemirsa tahu nama besar Bahari ya, beliau menyandang nama Bahari ya. Dulu papa itu promotor tinju ya. Jadi petinju-petinjunya suruh ngawal ibu gitu. Wah, keren ya. Masih remaja sudah punya pengawal ya? Ya kan kita nggak suka tapi kan. Lebih baik nggak pergi akhirnya. Saya lihat di film-filmnya kalau ada pengawal tuh biasanya lari ke sana, lepas ke sana. Ibu juga atau? Enggak sih, aku anak baik ya. Daripada kena pukul papa nanti. Akhirnya rusaknya tuh di Jakarta pas jadi udah pisahkan ibu sama papa mama di Bali. Kemudian moving ke Jakarta kelas berapa? SMA ya. Setelah SMA ya. Setelah SMA, lulus SMA ke Jakarta. Ya lari sih sebenarnya itu. Oh, lari. Kenapa Ibu lari ke Jakarta? Bukan masalahnya aku sih sebenarnya, masalah kakakku gitu loh. Terus kenapa Ibu yang lari? Ya itu nemenin dia. Solidaritas persaudaraan ya. Nemenin dia, habis itu ya udah akhirnya di Jakarta luntang-lantung. Jadi aku udah ngalamin tuh. Beneran tuh, nggak ada saudara di sana? Ada, tapi kan dia nggak mau tahu kita juga ya. Kita juga nggak mau sama dia juga sih. Jadi aku tuh udah ngalamin pahit-pahitnya hidup, sampai pernah hidup di jalanan 2 hari, pernah nggak makan, pernah gitu. Udah pernah sih alami kayak gitu. Itu papa mama nggak nyari? Nyari lah pasti. Apa yang bikin ibu sama kakak ya punya pemikiran untuk lari ke Jakarta? Ya karena kan pacarnya dia di Jakarta. Pacarnya dia di Jakarta. Jadi karena dia akhirnya ke sana, ya udah aku temenin dia. Karena aku tuh jagain dia sih. Karena kalau aku tuh orangnya tuh suka mikir dulu baru berbuat. Gitu ya. Kalau dia suka buat dulu baru mikir gitu loh. Jadi kayak aku tuh takut dia ini akhirnya ya udah bareng sama dia gitu loh. Ya sayang sih sama dia, cuma beda setahun kan. Kayak udah kayak temen banget gitu loh. Cewek juga? Cewek juga. Jadi 2 cewek ini berangkat ke Jakarta naik apa, Bu? Naik apa? Pesawat lah. Itu tanpa sepengetahuan papa? Iya. Nggak dibiayain sama orang tua? Nah, kita kan punya restoran dulu, kita yang kelola kan. Jadi kita ada uang lah waktu itu, ada uang gitu loh. Terus ya udah ke Jakarta. Tapi di situ sih yang membentuk aku sih ya. Maksudnya bisa tough dalam segala kehidupan apapun juga gitu kan. Tapi ya akhirnya hancurnya ya di situ. Karena cenderung aku tuh orangnya nggak bisa cerita, ya kan. Terus kan aku pendam sendiri tuh, ya kan. Ya akhirnya pas kena drugs itu seperti kayak aku tuh bisa lepas dari diriku sendiri gitu loh. Gimana ceritanya Ibu sampai kenal dengan drugs? Ya komunitas lah, temen lah ya. Di Jakarta tuh kan hidup di jalanan ya soalnya ya? Nggak jalan juga, habis itu kan kita punya tempat tinggal Iya. Ya maksud saya ketemunya dengan semua orang gitu kan? Iya, terus anak-anak gaul gitulah, gitu kan. Terus ya udah akhirnya di situ drugs, dan kebetulan karena karakterku ini cenderung lebih seneng sendiri ya. Jadi drugsnya tuh malah yang lebih parah sih gitu loh. Puta waktu itu. Jadi akhirnya suka aja menyendiri, tenang gitu loh. Gitu. Ya semua drugs kita udah pernah cobain sih waktu itu. Kakak tahu itu? Bareng sih juga. Oh, barengan. Benar-benar kompak ya, termasuk ngedrugsnya berbarengan ya? Bareng juga sih gitu loh waktu itu. Gitu. Berapa lama Bu di Jakarta? Sampai ditemukan papa? Waktu itu pokoknya total aku itu 96, terus berhenti totalnya untung nggak lama ya. Yang aku percaya karena Tuhan sayang aku banget sih. Dia nggak akan membiarkan anaknya itu berjalan sendirian terlalu jauh ya. Walaupun aku sempat ya itu gila, sempat depresi karena kebanyakan drugs kan. Sampai akhirnya benar-benar sendiri, sempat pernah mau bunuh diri juga. Kenapa? Karena udah nggak ada harapan. Karena udah nggak ada harapan. Apa yang Ibu rasakan?
nggak ada harapan, nggak ada harapan hidup, terus kayak nggak punya keinginan dan nggak tahu bahagia itu apa. Nggak punya pacar gitu? Nggak, karena kan aku korban. Oke, jadi rasanya ilfil gitu ya? Aku jijik kan, gitu loh waktu itu. Jadi kayak nggak punya harapan, terus kayak waktu itu tuh ini banget sih hidupku ya, kalau tak ingat-ingat ya zaman dulu ya. Bener-bener kayak nggak punya harapan, nggak tahu. Kalau sampai dulu mikirnya gini nih, kalau Tuhan itu ada di depanku sekarang ya, terus dia nanya, Bel, kamu mau apa yang membuat kamu bahagia gitu, aku akan berikan apa aja. Aku nggak bisa jawab karena aku nggak tahu. Kayak sampai seblank itu ya? Sampai sebegitunya, sampai lihat apa tuh, lihat langit tuh udah bukan biru loh, aku tuh lihatnya merah dulu itu, dan sendiri pula. Sendirian, karena kakak kan udah nggak sama aku gitu loh. Kakak kan udah sama pacarnya gitu kan. Jadi ibu sendirian gitu ya kondisinya ya? Sendirian. Apalagi orangnya pendiam, nggak mudah. Sebenarnya nggak pendiam juga ya, temanku dulu banyak, cuman aku nggak gampang untuk mengutarakan isi hatiku sih sebenarnya waktu itu kan. Jadi mereka lihatnya Mabel yang happy aja gitu ya? Iya. Cuma mereka nggak tahu ini ya waktu itu sampai mendem-mendemnya sampai 30-an lah. Makanya nggak gampang loh jadi orang-orang yang korban begitu ya. Karena untuk keluar tuh dari situ tuh, wow, waktunya tuh banyak dan nggak semua orang bisa pulih gitu loh. Betul. Iya kan? Ya. Gimana ceritanya pulih, ibu gitu. bisa keluar atau ibu bilang kan nggak gampang ya keluar dari yang namanya drugs tadi itu ya. Apalagi parah banget kayak gitu, sendirian gitu. Gimana ceritanya ibu bisa memutuskan berhenti itu? Kalau sekarang aku bisa ngerti nih Bu Wahyu ya, kenapa ya Tuhan izinkan aku tuh kok bisa alamin itu semua sendirian, tanpa mentor, tanpa ada keluarga yang dampingin, tanpa ada siapa gitu ya. Hanya benar-benar Tuhan. Maksudnya kalau sekarang aku pikir-pikir ya karena Tuhan tuh pengen aku mengerti sekarang bahwa Tuhan tuh memang nggak pernah ninggalin kita, even kita tuh lagi jauh banget, nyakitin dia banget gitu loh, ya kan? Pada saat itu tahun 99, inget banget itu lagi tahun baru. Aku udah muak banget sama hidupku karena kan kalau kita edik tuh kan nggak bisa lepas dari itu kan. Jadi setiap jam kita make. Aduh, bener-bener kacau deh hidupku dulu ya. Dan waktu itu aku ambil keputusan tahun baru itu sebelum jam 12 aku harus setelah jam 12 aku udah harus stop sama semua ini gitu kan. Sebentar, ibu tiap hari make? Tiap jam make? Iya. Duitnya dari mana? Ada lah. Nah itu juga aku nggak. Itu makanya duitnya dari mana? Itu nggak murah. Ya memang waktu itu aku punya pacar, tapi aku tidak mencintai dia, dia mencintai aku. Dan ya diambil kan? duitnya. Bukan diambil, dimanfaatkan gitu. Aku nggak manfaatkan juga. Terus gitu aku bukan perempuan yang memanfaatkan. Nah, karena dia terlalu cinta sama aku, jadi sampai dari dia nggak pakai, dia jadi make. Nemenin gitu ya? Iya, maaf banget gitu loh. Dia jadi make, terus karena dia memang ya mungkin karena dia lihat aku mungkin susah ya, jadi mungkin aku juga nggak tahu kenapa dia pacarin aku. Jelas-jelas aku bilang aku nggak suka gitu loh, ya kan? Ya mungkin Tuhan pakai dia kali ya. Tuhan pakai orang ini juga buat jaga aku juga. Kalau gitu mungkin bisa. Karena aku tuh kalau di Jakarta ya dulu Bu Wahyu ya, lihat kalau misalnya aku mau ambil barang gitu ya, aku tuh lihat tuh zaman dulu tuh anak-anak sekolah tuh udah di tempat tidur yang, aduh kasihan banget ya. Itu aku dulu suka beliin tuh anak-anak cewek-cewek itu, karena kasihan. Jadi mereka tuh yang udah sakau di tempat tidur, siapa aja boleh pakai dia asal beliin sepaket waktu itu kayak gitu. Sedih banget sih. Dan puji Tuhan sih, Tuhan nggak biarkan aku sampai ke situ-situ gitu loh, ya kan? Jadi untuk pendanaan lancar ya, kalau mau pakai ada gitu. Kalau mau dibilang disiapkan juga kurang ajar banget aku tadi. Itu dari kondisi seperti itu, kemudian ibu memutuskan untuk berhenti. Karena udah muak kan sama hidup. Itu pacarnya dukung nggak ibu berhenti? Dukung pasti. Dukung ya? Pasti dukung. Dan kan nggak mudah tadi ya. Awalnya gimana? Pernah sempet sakau nggak? Oh iya dong. Nggak ada yang ya harganya harus kita bayar lah. Tapi begini nih, untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini ada di situ ya. Ingat, kalau kita mau berhenti dari situ, udah berhenti aja deh. Nggak usah sok-sokan dikurangin. Kita nggak akan mati. Jadi mesti total gitu? Total. Waktu itu ibu langsung total? 2 minggu tapi nggak bangun dari tempat tidur. Nggak bangun, nggak mandi, nggak turun dari tempat tidur. Ya memang kayak mau mati. Apa yang dirasakan?
waduh hancur, udah nggak punya tulang kan, udah semua kacau deh. Tapi waktu itu cuman aku udah muak banget ya, aku cuma pengen, di saat itu aku udah nggak pernah berdoa ya, cuman waktu itu aku bilang, Tuhan tolong dong, aku mau berhenti nih, Tuhan tolong aku ya, bilang begitu. Ya Tuhan tolong tuh, walaupun 2 minggu kayak mau mati rasanya, tapi nggak akan mati kok kita. Itu nggak makan, nggak mandi atau gimana? Nggak mandi, nggak, kayak mayat hidup sih di tempat tidur waktu itu. Oke. Wow, menarik ya. Ternyata dari yang seperti itu bisa loh Tuhan pulihkan. Nggak nyangka kan seperti ini ya. Bu Mabel, ketika Ibu 2 minggu ya, melewati 2 minggu itu. What next? Apa yang Ibu lakukan setelah itu? Habis itu ya mulai kehidupan baru, walaupun sebenarnya kan diri belum pulih kan. Ya itu semua kan pelan-pelan ya. Tuhan proses tuh pelan-pelan. Diri tuh ya pasti belum pulih. Waktu itu cuma aku ambil keputusan untuk keluar dari dunia itu sih gitu kan. Karena udah muak banget sama dunia itu gitu loh. Langkah awalnya apa? Ya itu berhenti itu. Dan habis itu kan masih ada teman-teman nih yang ngajak. Keluar dari situ semua. Keluar. Jadi nggak main lagi sama mereka. Tapi ya tetap kan? di Jakarta. Tetap di Jakarta. Dan kan waktu itu kan akhirnya kan aku juga karena aku pakainya yang putau, biasanya kan di rumah kan. Jadi kan memang nggak punya banyak teman kan. Kalau dulu kayak misalnya ekstasi zaman-zaman dulu tuh, itu tuh baru kita sama teman-teman ke disco kayak gitu kan. Nah dulu tuh ya sampai aku tuh jadi orang percobaan teman-teman yang bandar-bandar yang baru mau beli barang itu loh. Jadi kalau misalnya kalau buat aku sampai on gitu kan, ya itu berarti barangnya bagus, mereka beli gitu loh. Jadi sampai jadi tempat percobaannya beda-beda waktu itu gitu loh. Dan kalau aku pikir-pikir sekarang Bu Ayu ya, Tuhan tuh baik banget gitu loh. Kalau aku pikir ya, aku nggak ditangkap polisi, ya kan? Aku nggak mati, walaupun ya dia juga sih sudah alamin, tapi ya nggak ke situ juga. Kurang baik apa? Kalau aku nggak melakukan sesuatu gitu loh. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Pasti Tuhan bekerja di situ. Betul. Itu sebabnya memori-memori itu yang akhirnya mengingatkan aku tentang kebaikan Tuhan, dan Tuhan jamah aku waktu itu untuk pelayanan lebih dalam lagi. Karena begini Bu Ayu, iblis senang banget kalau apa pekerjaan Tuhan, karya Tuhan itu untuk manusia sudah Tuhan buat, tapi nggak disaksikan, tidak dipakai, gitu loh. Iblis seneng banget kan itu kan. Akan dijadikan bahan buat dia bisikin ya. Dan sedangkan kan kalau kita bisa membuka diri, kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan di tempat-tempat itu, kita kan bisa menolong orang-orang yang ada di situ. Gitu. Karena Ibu pernah melewati jalan yang sama ya kan. Setelah Ibu berhenti 2 minggu total nggak pakai, Ibu di Jakarta, apa yang Ibu lakukan? Ya biasa. Kehidupan biasa sih. Waktu itu aku kan sekolah desain juga. Ya biasa, kayak biasa. Cuman memang sambil sekolah desain juga ya. Ambil di situ. Cuman kan memang pemulihan itu kan pelan-pelan ya, dari kita yang benci sama diri sendiri, terus benci kalau lihat laki-laki itu jijik gitu. Mungkin karena trauma masa lalu ya? Iya pasti. Terus udah gitu kayak nggak punya harapan deh, kayak nggak pengen kawin juga gitu kan. Terus kalau lihat orang kok kayaknya dia bahagia banget, kayak Romeo and Juliet kayaknya drama banget deh kayak gitu kan. Aduh aku mikir dulu sampai nggak apa-apa lah nggak kawin juga, umur 50 tahun kawin nggak apa-apa lah gitu loh. Kalaupun misalnya disuruh kawin juga nanti aku cari mantan gay yang udah bertobat gitu. Bisa aja pikirnya ke sana. Tapi puji Tuhan banget, Tuhan tuh pakai proses hidupku itu semua dialamin dan sendiri loh, berserta Tuhan ya. Gak ada yang mentorin, gak ada yang nemenin loh waktu itu. Itu Tuhan sendiri langsung mentorin ya. Itu yang membuat kayak hubunganku sama Tuhan tuh lebih kuat lagi, dan aku bisa memberitakan pada orang-orang yang ada di posisi itu kalau Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita. Amin. Even kita tuh di titik paling rendah dalam kehidupan kita ya. Kalau sekarang kan mungkin perkembangan zaman ya, teman-teman mesti bisa terbantu dari podcast ya kan, dari thank you, dari podcast, dari apa gitu kan, bisa terbantu lah untuk pelajari ini ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada Bu Ayu, ya kan. Ya puji Tuhan lah, maksudnya kalau aku pikir-pikir dulu ya, kalaupun misalnya Tuhan mau tanya lagi sama aku sekarang, Bel, apakah kamu rela kalau ngalamin pelecehan itu? Kan itu nggak adil dong. Iya. Untuk sampai mencapai
iman hubunganku sama Tuhan sampai sekarang, aku rela. It's okay gitu. It's okay. Tidak mudah ya. Tapi Ibu bisa melewati itu. Bu, ketika Ibu ada di Jakarta, pasti dong orang tua cari. Sempat ketemu nggak sama orang tua? Sempat. Waktu itu Mami sempat datang karena memang kan aku udah parah banget waktu itu Bu Wayu ya. Bentukku tuh udah nggak karu-karuan deh, udah kayak tengkorak gitu kan, rambut udah nggak pernah diurus begitu. Mami tuh sempat datang, cuman mungkin mereka orang tua yang sejenis otoriter banget yang nggak bisa pakai bahasa kasih kayak sekarang begitu kan. Mereka tuh datang gitu kan. Mereka tuh datang habis itu yang ayo kamu mau, waduh dia lihat udah kacau banget kan. Kamu mau ikut Mami sama Dedi nggak? Kalau kamu mau ikut Mami sama Dedi, ikut peraturan Mami Dedi, ayo Mami rehab. Gitu dia bilang. Terus dengan entengnya aku jawab dia enggak mau. Ya udah dia akhirnya lepas aku gitu loh. Dan untuk orang-orang yang ada di posisi drugs itu ya memang otaknya sengklek sih, memang nggak normal sih. Kita nggak punya empati, lihat mereka nangis nggak masuk. Mikir panjang juga nggak ya? Nggak. Memang jadi kalau punya keluarga yang lagi kayak gitu ya, jangan dijauhin deh. Oke. Rangkul, terima mereka. Ya kan kita nggak tahu loh, apalagi untuk orang tua ya misalnya yang anak-anaknya ngedrugs gitu ya, habis itu dimarahin, dilabelin, dihakimin semuanya, wow gitu kan. Mereka lupa untuk orang tuh ngedrugs ya nggak segampang itu kita mau ambil minum kita minum loh. Untuk orang yang belum pernah ya, untuk pertama kali kita waktu mau ngambil keputusan untuk ambil drugs atau mau alkohol lah apa ya, nggak segampang itu gitu loh. Pasti berkecamuk gitu loh. Makanya kalau kita pelajarin ya, kalau anak masih kecil itu memori tabungannya dia bersama keluarga atau dirinya tuh banyak yang indah-indah, dia akan lebih kuat imunnya, mentalnya daripada anak-anak yang udah hancur-hancuran. Gitu Padahal kelihatannya Ibu dari keluarga hamba Tuhan, kemudian, tapi ternyata itu luarnya aja ya, dalamnya hancur ya? Hancur, hancur. Gimana ceritanya Ibu bisa sampai di Surabaya? Surabaya itu akhirnya karena Tuhan mengirimkan suami ya, ya kan, satu-satunya laki-laki yang aku. Gimana ketemunya? Kan benci sama pria. Iya waktu itu. Nah, karena aku tadi bilang kan soal pacarku itu kan, yang entah dia di mana sekarang. Tapi aku yakin sih kalau aku bilang sama suamiku, kamu tau nggak? Berarti Tuhan tuh pakai dia buat jagain aku loh. Karena kalau aku normal kan aku udah kawin dari kapan-kapan, gitu kan, ya kan? Berarti Tuhan pakai dia buat jagain aku karena untuk jadi orang itu juga gak gampang loh Bu Wayu. Aku tuh kan dulu kan karena jati diriku rusak dan aku tuh orangnya ini, aku kan jadi galak banget, aku jadi judes, jadi kok ya ada yang mau gitu ya. Makanya begonya dia kan jadi kayak gitu kan. Orang udah saya bilang kok, maksudnya aku tuh nggak suka gitu loh. Setiap dia nanya, lu cinta nggak sih gue? Enggak gitu loh. Dan kalau misalnya aku ketemu sama laki-laki yang aku suka, please lepasin ya gitu. Aku bilang begitu. Cuman kan aku kan nggak jahat, jadi nggak mempergunakan dia lah. Jadi ya mungkin dia melihat ada sisi baik dari aku lah ya gitu loh. Akhirnya ya itu waktu pas Dedi sama orang tuanya udah ultimatum untuk kita menikah waktu itu kan. Pacaran masih di Jakarta itu? Waktu itu, iya di Jakarta, habis ke Bali, aku pulang ke Bali kan. Udah baik kan sama Dedi, Mami kan, udah baik gitu. Habis itu Mami sama Dedi sama orang tuanya dia juga kasih ultimatum untuk menikah waktu itu kan. Kan kita nggak bisa menikah kalau nggak cinta ya, karena kan di hukum Kristen kita tahu banget nggak boleh ada perceraian gitu kan. Nah pada saat itu tuh aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, aduh please dong, kirimin aku dong orang yang bisa bikin aku jatuh cinta lah gitu loh. Kalau misalnya memang ini jodohku, kasih aku perasaan lah gitu loh sama Emang dia. ketemunya di mana? Ketemunya di Jakarta. Di Jakarta. Iya, ketemunya di Jakarta. Kok bisa pasaran kalau nggak jatuh cinta? Dipaksa. Oh dipaksa, dijodohkan? Bukan, karena kakakku itu melihat aku udah semakin gila dengan drugsku itu kan. Jadi kan kayak butuh pendamping, harusnya nih anak gitu kan. Karena memang segila itu sih dulu sama drugs kan. Kalau orang bilang malam mingguan sama pacar, aku bilang enggak, pacarku ya ini drugs gitu loh. Gitu. Akhirnya aku ingat banget kakakku sampai nangis waktu itu. Bel, ayolah, dia kan baik gitu kan. Itu apa? Kenalannya kakak? Enggak sih, kenalan gitu aja sih. Habis itu kan kumpul sama kakak jadi temen dulu kan. Nah kakak tuh sampai nangis. Aku ingat banget itu kakakku yang laki-laki loh. Yang laki-laki, Bel please deh, dia tuh baik loh. Coba aja lah gini. Ya udahlah, akhirnya aku coba walaupun aku sampai udah muak-muak banget gitu ya. Tapi emang tuh orang tahan banting banget sih gitu loh. Apa yang bikin ibu nggak pernah tanya kan? Apa yang bikin dia mau ngejar ibu gitu loh? Karena dia bilang begini, walaupun kata-kata lu kayak setan bakal ngalahin setan ya, jahatnya katanya gitu kan. Tapi
tapi hati lu baik Bel, katanya gitu. Karena aku nggak pernah jahatin kan, gitu loh. Aku nggak pernah bohong-bohongin dia, aku nggak pernah mempergunakan dia, gitu loh, kayak gitu, gitu. Kemudian akhirnya kayak itu pas mau menikah itu ya Tuhan kirimin aku ketemu sama suamiku yang sekarang ini, gitu loh. Jadi waktu itu kan udah berdoa tuh kan, kalau tanggalnya udah dipastikan sama mereka, tanggal sekian, cuman aku berdoa Tuhan kalau memang dia jodohku kasih aku perasaan, kalau enggak kirim orang deh yang bisa bikin aku jatuh cinta gitu. Pas lagi mau on the way ke tanggal pernikahanku itu, ya itu Tuhan pertemukan aku dengan orang ini, dengan suamiku yang sekarang ini. Ya, akhirnya aku kawinnya di tanggal yang sama sih. Berarti dalam waktu singkat tuh? Singkat. Kok mau itu yang jadi suaminya sekarang? Ya, karena dia duluan yang mau sama aku. Tapi gini Bu Wahyu. Emang auranya memang menarik ya Bang ya? Gini ya. Ya tapi kalau kita udah jatuh cinta kan kita kan nggak jahat lagi dong Bu Wahyu. Kita kan ya beda itu lah. Udah clean ya? Itu hidupnya itu udah clean? Ya udah clean. Dari tahun 99 aku udah clean kok. Udah clean. 99 aku clean. Aku menikah tuh tahun 2024. 2004 sorry. Kok 24 sih? 2004 menikah. Waktu itu ketemu sama Bojo yang di Surabaya ini ya. Ya aku sih orangnya apa adanya ya. Nggak pernah. Ya kalau pas dia kenalan sama aku ya kayak gini juga, nggak yang tipe yang gitu enggak sih, gini gitu. Udah tahu aslinya ya? Iya. Terus ya nggak tahu kok. Udah tahu masa lalunya ibu juga? Aku cerita. Oke. Jadi suamiku tuh tahu aku waktu itu dari yang aku waktu itu masih di atas mimbar ya kita bukan mimbar. Apa namanya tuh? Apa sih? Kalau disco tuh speaker. Karena kan habis itu memang kita udah clean dari drugs, tapi kan masih belum benar-benar ya. Masih di dunia malam ya. Masih kadang-kadang ya sekali-sekali clubbing lah gitu kan. Jadi sama suamiku nih kenalannya tuh dari yang dia tahu aku yang masih zaman clubbing, yang di atas speaker sampai sekarang di atas mimbar, dia udah lewat udah tahu ya melihat itu gitu. Itu gimana ceritanya Ibu bisa akhirnya memutuskan untuk menikah ya, kemudian melayani Tuhan, apalagi ini melayani pemulung, waria itu kan nggak mudah. Gimana ngawalinya? Bisa sampai ke situ? Karena begini Bu Ayu, kalau kita mantan pendosa ya, yang bisa speak up kalau aku tuh orang berdosa yang ditolong Tuhan, pasti nggak akan bisa dia melihat orang lain berdosa. Pasti pengen orang berdosa itu juga berjumpa dengan Tuhan, ya kan? Seperti perempuan Samaria yang ngambil air, ya kan? Waktu dia berjumpa dengan Yesus kan dia langsung dia tinggalin semua dan dia bersaksi ke seluruh kota kenal Tuhan Yesus kan. Nah, itulah orang-orang berdosa gitu, sampai punya empati sama orang-orang yang berdosa lainnya gitu. Momen spesial yang Ibu ketemu langsung dengan Tuhan itu ada momen apa sih? Ibu lihat sesuatu kah sehingga Ibu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu? Banyak banget perjumpaan sebenarnya yang Tuhan itu tolong kita. Nah ini kejadian di setiap orang ya. Orang kan pengen apa sih perjumpaan pribadinya itu? Orang kan menunggu-nunggu seperti kayak orang wah Tuhan langsung berbicara atau dia ketemu apa depan gitu. Kita. Kan begitu kan? Padahal sebenarnya ya perjumpaan pribadi dengan Tuhan tuh pasti semua orang pernah alami. Kenapa dia nggak bisa rasain? Karena masih banyak yang menyelubungi, yang menutupi mata batinnya untuk bisa melihat itu dan merasakan itu kan. Dan Tuhan tuh banyak nolongin aku dalam kehidupan, setelah perkawinan pun juga banyak mujizat yang Tuhan mulus ya, nggak mulus gitu ya. Iya, dan banyak banget yang Tuhan tolong begitu. Sampai akhirnya waktu itu pas Tuhan jamah aku soal melayani untuk naik lagi tingkatannya itu. Yaitu melayani untuk di atas mimbar. Gitu. Tuhan jamah banget karena begini. Ya Tuhan mau setiap orang yang sudah benar-benar merasakan cinta Tuhan itu bisa jadi berkat buat orang lain yang ada di posisi itu. Sehingga orang lain tuh juga bisa melihat bahwa ada harapan gitu loh. Bahwa bersama Tuhan tuh Tuhan bisa ganti hatimu dengan hati yang baru gitu. Dan selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dan selalu ada harapan. Pernah nggak Ibu mengalami ketika Ibu pelayanan gitu ya, melayani orang-orang yang terhilang tadi? Ada suara kah atau ada orang yang lu siapa gitu, lu nggak lihat masa lalumu gitu, atau teman dari kehidupan masa lalu, pernah nggak sih gitu? Wahyu, aku sudah selesai dalam kebenaran. Kalau kita berjalan sama Tuhan dan hidup kita bersama Tuhan, kebenaran itulah yang membedakan kita kan. Nggak ada satupun sih yang bisa mengintimidasi tentang masa laluku, karena aku udah selesai. Ya kan, karena aku udah speak up dan aku udah selesai dengan itu. Yang membuat orang itu
terintimidasi kan karena dia belum selesai, dia masih menyembunyikan, ya kan? Aku udah selesai dan bahkan Tuhan bisa pakai aib itu untuk jadi kemuliaan gitu loh, ya kan? Nah itu yang makanya kenapa kalau sekarang aku melayani, mementori beberapa wanita-wanita yang mengalami banyak kejadian-kejadian, wow, ya, aku selalu memberikan pesan bahwa Tuhan mau pakai kamu. Supaya nanti kamu ada di sini sedang berhadapan dengan orang yang kamu alami sekarang. Itu kamu akan berjumpa dengan orang yang mengalami kurang lebih sama dengan kamu, gitu ya. Dan karya Tuhan pasti rencana Tuhan berjalan dengan baik, ya kan? Kalau nggak begitu kan nggak ada harapan sehingga orang akhirnya meninggalkan Tuhan dari kesesakannya mereka semua masing-masing kan. Dari seorang Mabel Bahari yang dia rusak ya, begitu rusak. Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa pulihkan, dan pasti juga Tuhan bisa pulihkan setiap pemirsa yang sedang menyaksikan program ini ya. Siapapun Anda punya masa depan. Bu Mabel, sebagai statement closing, apa pesan Ibu untuk setiap orang yang mungkin sedang mencari jati dirinya, mencari Tuhan, dan mereka nggak tahu mesti kemana? Silakan Ibu. Oke. Buat pemirsa yang sedang melihat acara ini, sadar bahwa jati diri kita adalah gambaran Allah. Itulah yang seringkali dipakai iblis dan atau siapapun juga yang mengintimidasi kita kalau kita nggak berharga. Sedangkan jati diri kita adalah gambaran Allah. Kalau kita sadar akan itu, kita bisa tahu siapa diri kita ini. Nah, apapun yang terjadi dalam proses-proses kehidupan, itulah prosesnya Tuhan untuk menaikkan derajat kalian. Dan ingat, berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan pakai hidup kalian menjadi mahakaryanya Tuhan. Tetap semangat dan tetap cari Tuhan dan teruslah melekat pada Tuhan sehingga hatimu yang lama akan diganti dengan hati yang baru. Sehingga apa yang menjadi pandangan Tuhan itu menjadi pandangan kita. Amin. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan rencananya Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Bu Mabel sudah Sama-sama. berbagi hidup dengan setiap pemirsa. Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik pemirsa, demikian tadi perjumpaan pribadi Ibu Mabel Bahari dengan Tuhan. Dan biarlah setiap pemirsa yang mungkin sedang mencari jati diri, mencari pengharapan, di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Saya Wahyu Widiawati pamit. God bless.